Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode komunikatif. Adapun dibuatnya video ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi pembelajaran. Baik, perkenalkan, nama saya Aisyah Reza Medina dengan NIM 23020200018 dari Program Didik Pendidikan Bahasa Arab kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode komunikatif. Pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang metode komunikatif. Latar belakang metode komunikatif bermula dari metode pembelajaran yang merupakan suatu cara bagaimana seorang guru menjalankan suatu prosedur dan pelaksanaan pembelajaran. Metode tersebut ada karena signifikansi dari sebuah pembelajaran agar siswa dan guru dapat berinteraksi dengan baik. Pemilihan metode pembelajaran yang baik adalah metode yang menyesuaikan pada pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Tujuan dari metode pembelajaran itu sendiri yaitu adalah cara mengarahkan guru dalam menyampaikan pelajaran secara baik agar dapat diterima dengan jelas oleh para murid. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat metode komunikatif. Metode komunikatif sendiri merupakan modifikasi dari metode gramatika terjemah yang menekankan unsur penjelasan dan pemahaman secara komunikatif. Metode komunikatif didasarkan atas asumsi bahwa setiap manusia memiliki kemampuan bawaan yang disebut dengan alat pemerolehan bahasa. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa bersifat kreatif dan lebih ditentukan oleh faktor internal. Prinsip pendekatan komunikatif yaitu pemerolehan bahasa pada siswa secara verbal atau informasi verbal. Jika siswa telah belajar informasi verbal, ia akan mengingat kembali informasi itu. Indikator yang biasa dipakai untuk kapabilitas ini berupa menyebutkan atau menuliskan informasi seperti nama, kalimat, alasan, argumen, proporsi, atau seperangkat proposisi yang terkait. Richard and Rogers tahun 1986 mendeskripsikan pengajaran bahasa komunikatif atau CLAT sebagai suatu pendekatan ketimbang suatu metode karena ia didefinisikan dalam istilah-istilah yang luas dan mewakili suatu filosofi pengajaran yang didasarkan pada penggunaan bahasa yang komunikatif. Metode komunikatif ini sangat cocok bagi pembelajaran bahasa karena dalam metode ini dituntut untuk berkomunikasi dua arah bagi guru dan muridnya. Pada komunikasi itu sendiri mempunyai salah satu tujuan yang sering dianggap penting yaitu behavior change atau perubahan kebiasaan. Melalui behavior change, pemerolehan bahasa target akan cepat diterima oleh murid. Komunikasi juga salah satu alat bagi seseorang yang ingin mempercepat mengembangkan bahasanya secara tepat dan cepat. Metode komunikatif juga sesuai apabila digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah karena metode ini menekankan pemahaman, pelafalan, dan penerapan dari mufradat yang tersedia dalam buku paket. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang karakteristik metode komunikatif. Di sini kita dapat menemukan beberapa karakteristik dalam metode komunikatif. Yang pertama, tujuan pengajarannya ialah mengembangkan kompetensi pelajar berkomunikasi dengan bahasa target dalam konteks komunikatif yang sesungguhnya atau dalam situasi hidup yang nyata. Tujuan PK tidak ditekankan pada penguasaan gramatika atau kemampuan membuat kalimat gramatikal, melainkan pada kemampuan memproduk ujaran yang sesuai konteks. Yang kedua, salah satu konsep yang mendasari dari PK adalah kebermaknaan dari setiap bentuk bahasa yang dipelajari dan keterkaitan bentuk, ragam, dan makna bahasa dengan situasi dan konteks berbahasa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dalam proses belajar mengajar, siswa bertindak sebagai komunikator, yang dimana mereka berperan aktif dalam aktivitas komunikatif yang sesungguhnya, sedangkan pengajar memprakarsai dan merancang berbagai pola interaksi antar siswa dan berperan sebagai fasilitator. Yang keempat,
Aktivitas dalam kelas diwarnai secara nyata dan dominan oleh kegiatan-kegiatan komunikatif, bukan drill-drill manipulatif dan penipuan-penipuan tanpa maksud. Penggunaan bahasa ibu dalam kelas tidak dilarang tetapi diminimalkan. Yang keenam, dalam PK, kesiapan siswa ditoleransi untuk mendorong keberanian siswa berkomunikasi. Yang ketujuh, evaluasi dalam PK ditekankan pada kemampuan menggunakan bahasa dalam kehidupan nyata, bukan penguasaan struktur bahasa gramatikanya saja. Dan yang terakhir, urutan materi pelajaran ditentukan oleh isi, fungsi, ataupun makna yang akan memelihara minat siswa tersebut. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu materi tentang kompetensi komunikatif. Kompetensi komunikatif adalah suatu penekanan pada kefasihan dan penggunaan bahasa yang berterima, yang merupakan juga tujuan dari pembelajaran. Akurasi atau ketepatan itu sendiri tidak diukur secara abstrak, melainkan dalam konteks. Kompetensi strategis sangat mempengaruhi daripada metode komunikatif. Kompetensi strategis adalah kemampuan menguasai strategi komunikasi verbal dan nonverbal untuk keperluan seperti mengatasi kemacetan komunikasi yang terjadi karena kondisi tertentu, misalnya keterbatasan kosakata atau gramatika, meningkatkan efektivitas komunikasi. Secara ringkas, Hamas tahun 1972 menyebut 4 faktor yang membangun dan menjadi ciri penanda PK, yaitu kegramatikalan, keberterimaan, keterlaksanaan. Brown tahun 1987 memaknai kompetensi komunikatif sebagai kompetensi yang memungkinkan seseorang untuk meneruskan pesan, menafsirkannya, dan memberinya makna dalam interaksi antar individu dalam konteks yang spesifik. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan memiliki kompetensi komunikatif hanya apabila ia dapat menggunakan bahasa dengan ragam yang tepat menurut situasi dan hubungan pembicara dan pendengarnya. Menurut Savignon tahun 1983 menyebutkan 5 karakteristik kakak yang diringkaskan sebagai berikut. Yang pertama, kakak bersifat dinamis, tergantung kepada negosiasi makna antara dua penutur atau lebih yang sama-sama mengenal pemakaian bahasa. Kakak dengan demikian lebih bersifat interpersonal daripada intrapersonal. Yang kedua, kakak berlaku untuk bahasa lisan, bahasa tulis, dan berbagai sistem simbol lainnya. Yang ketiga, kakak bersifat konstekstual. Karena komunikasi terjadi pada berbagai situasi, maka pemakai bahasa harus memilih ragam dan gaya bahasa yang sesuai dengan situasi dan lawan bicara yang dihadapinya. Yang keempat, berkaitan dengan teori yang membedakan antara kompetensi dan performansi. Kompetensi adalah apa yang diketahui, sedangkan performansi adalah apa yang dilakukan. Maka demikian, hanya performansi yang bisa diamati, dikembangkan, dipertahankan, dan dievaluasi. Dan yang terakhir, kakak bersifat relatif, tidak absolut, dan tergantung pada kerjasama di antara partisipan yang terlibat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu materi tentang prinsip-prinsip metode komunikatif. Richard and Rogers tahun 1986 menyatakan bahwa walaupun pengajaran bahasa komunikatif atau CLT tidak menuntut suatu teori khusus dari pembelajaran bahasa sebagai dasarnya, tapi terdapat berbagai premis teoritis yang dapat dideduksi mengenai pendekatan ini. Yang pertama, prinsip komunikasi, yaitu aktivitas yang mencakup komunikasi dapat meningkatkan pembelajaran bahasa. Yang kedua, prinsip tugas. Aktivitas yang mencakup pelaksanaan tugas-tugas dunia nyata dapat meningkatkan pembelajaran bahasa. Yang ketiga, prinsip penuh makna, yaitu siswa harus disibukkan dalam penggunaan bahasa penuh makna dan autentik. Pembahasan selanjutnya yaitu materi tentang aplikasi metode komunikatif. Baik, di sini saya hanya akan menjelaskan satu aplikasi mengenai metode komunikatif, yaitu penerapan metode komunikatif dalam silabus. Di dalam KTSP Bahasa Arab Madrasah Sanawiyah terdapat rumusan standar kompetensi dan
KD untuk keempat keterampilan bahasa dalam 1 tahun ada 2 tema. Oleh karena itu, rumusan SK dan KD dibuat per semester. Pada kompetensi belajar mengajar ditekankan pada aktif berkomunikasi dan berdiskusi. Adapun langkah-langkah penyajiannya, salah satu proses belajar mengajar dalam PK dilukiskan oleh Vinociario dan Bramfitz sebagai berikut. Yang pertama itu, latihan mengucapkan kalimat-kalimat pokok secara perorangan, kelompok atau klasikal. Yang kedua, dialog pendek disajikan dengan didahuluinya penjelasan tentang fungsi-fungsi ungkapan dalam dialog itu dan situasi di mana dialog itu mungkin terjadi. Yang ketiga, pertanyaan diajukan tentang isi dan situasi dalam dialog itu, dilanjutkan pertanyaan serupa tetapi langsung mengenai situasi masing-masing pelajar. Di sini kegiatan komunikatif yang sebenarnya telah dimulai. Yang keempat, siswa membahas ungkapan-ungkapan komunikatif dalam dialog. Yang kelima, siswa diharapkan menarik sendiri kesimpulan tentang aturan tata bahasa yang termuat dalam dialog. Guru hanya memfasilitasi dan meluruskan apabila terjadi kesalahan dan penyimpulan. Yang keenam, pelajar melakukan kegiatan menafsirkan dan menyatakan suatu maksud dari latihan komunikasi yang lebih bebas dan tidak sepenuhnya berstruktur. Dan yang terakhir, pengajar melakukan evaluasi dengan mengambil sampel dari penampilan pelajar dalam kegiatan komunikasi bebas. Pembahasan selanjutnya yaitu kelebihan metode komunikatif. Yang pertama, pelajar akan termotivasi dalam belajar karena pada hari pertama pelajaran langsung mendapatkan ajaran untuk berkomunikasi dengan bahasa target. Yang kedua, pelajar lancar berkomunikasi dalam arti menguasai kompetensi gramatikal, sosiolinguistik, wacana, dan strategis. Dan yang terakhir, suasana kelas hidup dengan aktivitas komunikasi antar pelajar dengan berbagai model interaksi dan tingkat kebebasan yang cukup tinggi sehingga tidak membosankan. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu tentang kekurangan metode komunikatif. Yang pertama, memerlukan guru yang menguasai keterampilan komunikasi secara memadai dalam bahasa target. Yang kedua, kemampuan membaca dalam keterampilan tingkat ambang tidak mendapatkan porsi yang cukup. Dan yang terakhir, loncatan langsung ke aktivitas komunikatif bisa menyulitkan siswa dalam tingkat permulaan. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.